предлагали сделать операцию по смене пола. Но разве мы все этого хотим для своей страны, для своих детей? Undang-undang baru bulan Juli 2023 lalu, Rusia melarang propaganda LGBT dan perubahan jenis kelamin, serta pernikahan transgender. Kenapa pemerintah Rusia melarangnya? Разве мы хотим, чтобы в наших школах с начальных классов детям навязывали извращения, которые ведут к деградации и вымиранию? Чтобы им вдалбливали, что кроме женщины и мужчины якобы существуют еще некие гендеры, и предлагали сделать операцию по смене пола. Но разве мы все этого хотим для своей страны, для своих детей? Для нас все это неприемлемо. У нас другое, свое будущее. Повторю, диктатура западных элит направлена против такое полное отрицание человека, неспровержение веры и традиционных ценностей. Подавление свободы приобретает черты откровенного сатанизма. Presiden Rusia menerbitkan larangan baru menentang komunitas transgender untuk melindungi Rusia dari ideologi Barat. Undang-undang itu melarang perubahan jenis kelamin seseorang, perubahan jenis kelamin dalam dokumen resmi, transgender tidak dapat mengangkat dan mengadopsi anak. Bukan itu saja, tapi juga penggunaan narkoba dan operasi untuk rubah kelamin hanya diperbolehkan dengan alasan medis. Setelah undang-undang tersebut disahkan, para aktivis transgender turun ke jalan untuk protes. Secara umum, itu tentang hak azazi manusia yang mendasar. Di satu sisi, secara psikologis sangat menyulitkan bagi kita, karena hidup dalam suatu negara dan kamu dituduh sebagai penyakit masyarakat. Kaum yang tidak benar, yang tidak normal. Tapi kita harus bertahan untuk tetap hidup. Setelah adanya undang-undang tersebut, resiko bunuh diri akan meningkat berkali-kali lipat. Sekarang ini aku paling cemas dengan remaja gay yang belum berusia 18 tahun. Karena mereka mengalami dilema mental berada di lingkungan yang tidak menerimanya. Mereka harus bertahan seperti aku sampai dewasa sekarang. Aku harus bertahan sampai umur 18 tahun. Dan pada usia 18 tahun, saya dewasa dan dapat bertanggung jawab sendiri. Dapat dokumen resmi dan bisa mengatur hidup sendiri. Kaum gay menjadi semakin tidak disukai dan menyebabkan meningkatnya homofobia, bahkan mengalami kekerasan dari masyarakat. Гомосексуалист, лесбия, бисексуал или трансгендер. Вы личность, вы индивид. Вы тот, кто вы есть. Не нужно бояться, не нужно стесняться. Penerapan undang-undang baru ini memicu pergerakan masyarakat, membuat orang curiga dan sangat agresif, sangat liar seperti melihat hewan. Sangat sulit menjadi gay di Rusia sekarang ini. I came to Palace Square today to support the LGBT community and myself. Мы не готовы жить в шкафу, мы не готовы лгать. Либо вы нас принимаете такими, какими есть, либо вообще никак не. Reaksi masyarakat Rusia membuat kaum LGBT resah dengan keselamatannya. Sulit bagi kaum gay untuk berada dalam masyarakat sekarang ini. Di Petersburg ada kasus menggunakan senjata api pada kaum gay di luar nightclub stasiun, dan aku baru saja melihat rekaman videonya di telepon. Diancam dengan senjata sambil berteriak, "Pergi dari sini, aku musnahkan kalian semua." Dari sini bisa diambil kesimpulan, itulah yang terjadi di negeri ini pada kaum gay. Jadi ketika mereka tidak tahu kamu adalah gay, maka semua baik-baik saja. Tetapi kalau mereka tahu, pasti akan muncul masalah, dan pasti sangat bahaya. Ada contoh kejadiannya di kota lain. Pria itu memberitahu temannya bahwa dia gay. Tapi temannya itu melecehkan beramai-ramai, tanpa kasihan. Jadi seperti itu. Larangan propaganda gay mendorong peningkatan kekerasan homofobia. Misalnya pria berusia 23 tahun di Begograd itu, yang dilecehkan oleh teman-temannya sendiri. Dan juga peningkatan kelompok main hakim sendiri. Sepertinya pedofilia yang dihakimi neonazi,
memburu kaum homoseksual secara online, dan membuat klip YouTube saat mereka menangkapnya. Terkadang sampai ada korban. Kejadian seperti ini jarang diselidiki, dan pihak berwenang menyebut mereka sebagai gerakan sipil yang memerangi dosa-dosa masyarakat. Karena kekerasan tersebut, kaum homoseksual muda merasa perlu untuk melindungi diri mereka sendiri. On so-called LGBT propaganda. Tidak mungkin tinggal di Rusia jika kamu mengerti. Sekarang jelas bagi saya bahwa retakan bendungan tidak dapat dicegah. Dari saat awal pun saya takut meninggalkan apartemen saya. Krestiansky mengkhawatirkan keselamatan waria dari orang Rusia. Dia sangat khawatir, khususnya yang berada di kota-kota kecil dan pedesaan. First, many are afraid of being different in any way. Secondly, many men in Russia are brought up as macho, strong men who are never allowed to show weakness, and being gay is interpreted as weakness in Russia. Third, many Russians say what I don't know, I don't care to know. It doesn't hurt me. That is, as long as LGBTQ people remain invisible as LGBTQ people in the society, it's okay. Perasaan saya campur aduk, tapi saya keluar dari Rusia. Tiba di Hamburg akhirnya. Peter Voss-Kresensky akhirnya tiba di Jerman. Setelah singgah di 3 negara berbeda, aktivis LGBTQ terpaksa meninggalkan tanah airnya. 37 tahun seluruh hidupku sekarang ada di dalam sini, 1 koper dan 1 tas. I didn't want to leave, but events proved that I made the right decision. There have been developments relating to the new law on so-called LGBTQ propaganda. Pyotr Voskresensky has been championing LGBTQ rights in Russia since 2007. When protests were still possible, he used to go out and demonstrate. His last attempt to promote tolerance towards sexual minorities in Russia was his private museum. He exhibited art related to Russian LGBTQ history, but Pyotr had to close it down after receiving more and more threats. A human rights organization supported Voskresensky in his escape to Germany. Yang terpenting adalah dia aman sekarang. Dia bertujuan untuk mendukung kaum trans di Rusia dari Jerman, tempat tinggal barunya sekarang. There was an attack in the gay nightclub a year ago, and after that I understood that I can be punched in the street, I can be punched in the nightclub, I can be punched on a demonstration. Well, just anywhere, because people are homophobes. They are just against us, and they're not afraid of police, they're not afraid of government. They just come and kill gay people. So you need to defend your life and you need to defend yourself. Because of this law, some conservative and aggressive people have decided that it's okay to kill gay people because we want to protect our children, we want to protect our society from these gays, and we have seen lots of suicides among young people since publishing that law. So it's not protecting, definitely. And restricts the demonstration.